Selamat pagi sahabat PAUD dimanapun kalian berada. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabiola Cicindasari Jeparat, mahasiswi semester 6 dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan penyusunan laporan supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Oke sahabat PAUD, selamat menyaksikan. Oke sahabat PAUD, jadi di sini yang pertama untuk penyusunan laporannya itu, yang pertama itu ada lembar cover. Jadi di cover depan ini nanti kita menulis laporan hasil pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Santa Regina misalnya. Kemudian kita tambahkan logo di situ, kemudian nama penyusunnya, dan yang terakhir itu nama dinas serta jalan dari lembaga PAUD tersebut. Kemudian di halaman yang kedua, di sini kita akan menulis kata pengantar. Nah, di kata pengantar yang ini sahabat PAUD, seperti biasa kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena berkatnya penyusunan laporan ini dapat diselesaikan. Kemudian di bagian ujung paling bawah itu tulis nama penyusun dari laporan. Oke sahabat PAUD, kemudian kita masuk ke halaman yang ketiga. Jadi di sini di halaman ketiga ini yaitu tertera daftar isi. Nah, di daftar isi ini sahabat PAUD kita menerapkan semua materi yang ada dalam laporan tersebut. Kemudian kita masuk ke halaman yang berikutnya yaitu di bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, di bab 1 ini teman-teman ada latar belakangnya. Nah, di latar belakang ini kita menulis apa saja yang terkait dengan supervisi pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Kemudian kita terapkan di situ, kita tulis semua yang terkait dengan laporan tersebut. Oke sahabat PAUD, berikutnya kita masuk di landasan hukum. Jadi landasan hukum di sini yang tertera untuk mengatur terkait dengan supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD itu ada 15. Itu termasuk dalam Undang-Undang Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Kemudian di sini juga dilanjutkan dengan adanya tujuan dari pelaksanaan laporan supervisi pelaksanaan pembelajaran ini yaitu ada 6, yang dimana untuk mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran, mengidentifikasi, memberikan umpan balik, meningkatkan kompetisi, mencari dasar perencanaan dan mendokumentasikan hasil supervisi secara sistematis dan akuntabel untuk memastikan bahwa kegiatan supervisi yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi. Oke sahabat PAUD, yang berikutnya kita masuk di bab 2 yaitu pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Jadi di bab 2 ini pelaksanaan yang pertama itu ada pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, di sini program supervisi pembelajaran di PAUD Santa Regina misalnya itu bagian integral dari proses peningkatan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua itu jadwal supervisi pembelajaran. Untuk jadwal sendiri itu pelaksanaan supervisinya itu berjalan secara terstruktur dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Maka jadwalnya supervisi pembelajaran ini disusun mencakup informasi, nama pendidik, kelas yang disupervisi, waktu pelaksanaan, jenis kegiatan supervisi, serta nama supervisinya. Kemudian untuk memperjelas jadwal supervisi pembelajaran, teman-teman dapat melihat tabel tersebut. Nah, di sini ada nama gurunya, ada kelas, ada hari tanggal supervisinya, ada waktu, kemudian ada kegiatan supervisinya dan nama supervisinya tersebut. Lalu yang berikutnya itu kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Nah, untuk kesepakatan tersebut, pelaksanaan supervisi pembelajaran dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama teman-teman, bukan hanya sepihak saja, melainkan antara pihak manajemen, misalnya antara kepala PAUD dengan para guru. Nah, kesepakatan ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi sesama. Kemudian ada dia punya instrumen yang digunakan dalam supervisi pembelajaran tersebut.
Nah, instrumennya itu harus secara objektif, sistematis, dan terarah. Maka diperlukan instrumen supervisi yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pembinaan. Instrumen ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik di kelas, teman-teman. Lalu yang berikutnya itu ada pendekatan supervisi pembelajaran, kemudian teknik supervisi pembelajaran, dan pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Santa Regina. Oke sahabat PAUD, yang berikutnya itu hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran di PAUD. Nah, di sini yaitu yang pertama evaluasi hasil supervisi akademik. Nah, di sini rekapitulasinya teman-teman bisa lihat sendiri di tabel. Ada nama guru, kelompok, hasil skor, catatan khusus, tindak lanjut serta realisasi tindak lanjut. Kemudian yang berikut itu laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Nah, di sini nanti supervisi pembelajaran menyediakan laporan hasil dari supervisi tersebut. Oke sahabat PAUD, yang berikutnya itu kesimpulan dari laporan hasil supervisi. Teman-teman bisa lihat sendiri kesimpulannya itu ada penyusunan RPPH yang lebih kontekstual, peningkatan variasi metode dan kegiatan pembelajaran berbasis bermain, pemanfaatan media AP, serta pendalaman analisis hasil penilaian perkembangan anak. Oke sahabat PAUD, yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan instrumen pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD, yaitu untuk skor 4 itu sangat baik ya, kalau skor 3 itu baik, kalau 2 itu cukup, dan yang kalau 1 itu kurang. Nah, untuk aspek yang dinilai itu di sini itu untuk kegiatan pembukanya, yang pertama itu melakukan doa bersama, kemudian melakukan presensi, melakukan senam atau gerak bebas, dan lain sebagainya. Nah, di kegiatan pembuka ini teman-teman, kita akan memberi nilai 4 apabila para guru melakukan doa pembuka, maka kita akan centang di skor yang keempat. Jika mereka tidak melakukannya, maka kita akan centang di skor 1. Begitupun selanjutnya. Kemudian yang kedua itu kegiatan pembelajaran inti. Di kegiatan pembelajaran inti ini juga teman-teman, jika mereka menjelaskan ragam main apa yang akan mereka berikan kepada para siswa, maka skor yang diberikan adalah 4, yaitu sangat baik. Jika ragam main yang mereka jelaskan ini hanya sedikit dan tidak memenuhi persyaratan, maka yang diberi nilai itu skor 3, yaitu baik. Kemudian jika cukup diberi nilai 2, centang 2, dan jika sangat tidak sama sekali itu dikasih nilai 1. Kemudian sahabat PAUD, yang terakhir itu keterangan nilai akhir. Nah, di sini nanti teman-teman skor diperoleh itu dikali 100% per skor maksimal. Misalnya ketercapaiannya itu 86% sampai 100%, itu berarti nilainya itu sangat baik sekali. Kalau 7% sampai 85% itu baik, kalau 55% sampai 69% itu cukup, dan di bawah 55% itu sangat kurang. Lalu ada catatan supervisi, apa saja kekuatan yang dimiliki oleh gurunya, kemudian aspek yang perlu ditingkatkan oleh para guru dalam pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga itu rekomendasi dan tindak lanjut. Oke sahabat PAUD, itu saja video terkait dengan penyusunan supervisi pelaksanaan pembelajaran di PAUD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.